Supaya tidak tersesat, ya supaya tidak tersesat. Di dalam dakwaan itu memang ada kaitannya dengan skincare, ya. Dan di dalam dakwaan, ya kalau mungkin dia nggak pernah baca, saya kasih nanti dakwaannya terkait dengan skincare. Kalau berbicara skincare berarti ada overprice, overclaim dan yang tahu semuanya itu adalah Doktif. Doktif adalah namanya ada di dalam dakwaan sehingga dia mempunyai kewajiban untuk menjelaskan persoalan tersebut karena dia yang mereview, dia yang mengajukan ke laboratorium, dia yang mendapatkan data sehingga dia mempunyai kepentingan untuk menjelaskan. Kalau dikatakan terjadi contempt of court, harus banyak belajar lagi supaya paham tentang contempt of court biar Prof nanti yang menjelaskan. Karena di dalam proses pemeriksaan itu di bawah kendali majelis hakim. Majelis hakim tidak ada masalah, kita debat. Karena debat kita adalah debat hukum di mana seseorang keberatan pada saat fakta-fakta persidangan diungkap tapi dipotong. Soal ini tidak cocok dengan Anda punya selera, Anda punya pertanyaan, dijawab tidak cocok dengan selera Anda bikin kesimpulan. Ini bukan saksi kami, ini adalah saksi Anda. Seperti itulah persoalannya. Jadi soal domain Bang, soal satu lagi domain setelah persidangan, domainnya jaksa tadi. Beda, jadi gini, soal domain jaksa itu bukan urusan dia. Kalau Nikita sekarang sementara dia lagi duduk santai, dia tidak mau, kenapa harus dipaksa-paksa seperti itu? Ini kan bukan teroris. Bukan pembunuh, dia santai-santai aja memang Nikita akan lari. Nikita itu terkenal, Nikita tidak mungkin akan lari kemana-mana. Dia istirahat sebentar di meja itu kan masalahnya di mana? Kalau harus dipaksa, harus dipakaikan rompi segala macam, seperti Nikita ini adalah tahanan teroris itu kan juga nggak masuk akal. Manusia itu juga harus punya adab, punya etika, punya moral, punya kemanusiaan. Ini seorang ibu dipaksa harus pakai rompi dan itu nggak benar. Kalau dia memasangkan rompi itu di luar pintu, itu ada pintu, belakang Anda ada pintu. Di luar pintu itu benar yang dilakukan oleh jaksa. Tapi kalau masih dalam ruangan sidang ini, apa yang dilakukan oleh jaksa itu adalah tidak benar. Karena itu adalah ruangan steril. Baik, saya coba luruskan ini Bang ya. Pada prinsipnya bahwa tentang Dr. Samira itu ditempatkan dalam saksi itu adalah saksi fakta. Tetapi kemudian kalau Bang Fahmi berbicara soal overprice dan kemudian overclaim, itu kan kita berbicara soal saksi ahli. Abang sambil lihat Bang Fahminya boleh Bang? Ya. Jangan saya aja yang dilihatin Bang. Jadi pada prinsipnya begini, saya meluruskan Bang Fahmi. Di dalam Perpres 80 tahun 2017 di pasal 36 dan sampai 40 Badan POM RI itu berhak untuk meng-SK-kan kelompok ahli. Kalau kemudian Bang Fahmi nanti ingin menghadirkan Dr. Samira sebagai saksi ahli, mintakan dulu ke Badan POM sebagai SK saksi ahli. Gunakan mic boleh Bang? Sebentar. Nah artinya jaksa penuntut umum, penuntut umum itu menghadirkan Dr. Samira sebagai saksi fakta, bukan sebagai saksi ahli. Itu yang harus saya luruskan. Nah kalau kemudian berbicara overclaim, itu bukan domainnya dari saksi fakta. Tetapi ada ahli yang harus meluruskan itu. Nah kemudian berbicara soal terdakwa Nikita Mirzani tadi abang sampaikan, ya dia kan seorang ibu. Gak akan lari Bang? Dia gak akan lari. Bang, saya mau sampaikan begini, ada azas hukum ya. Equality before the law. Kalau semua terdakwa meminta hal seperti itu, bisa bahaya Bang persidangan kita. Jadi jangan kemudian memposisikan seorang terdakwa Nikita Mirzani karena dia public figure harus mempunyai kekhususan terhadap ini. Tidak. Ya, tidak. Semua harus sama di mata hukum. Ketika setelah selesai persidangan, maka ingat Bang, ya, berarti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 selesai, putusan hakim. Di situ berlaku adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang jaksanya gitu. Domain jaksa harus berperan di situ. Jangan kita melawan konstitusi, kemudian membungkus ini sebagai penegakan hukum. Saya pikir demikian Bang. Kayaknya rekan saya ini tidak bisa membedakan apa yang saya katakan. Itu dalam ruangan sidang. Artinya kalau ruangan sidang itu ruangan steril. Jaksa tidak boleh seperti itu. Kalau pintunya sudah dibuka, itu ada pintu tuh. Silakan setelah pintu itu menjadi kewenangan jaksa.
itu masih ruangan steril. Prof bisa menjelaskan. Kalau ruangan steril tidak ada satupun manusia boleh memborgol, memasangkan apapun tidak boleh dalam ruangan steril. Itu yang harus dibedakan. Kalau tidak bisa membedakan mana ruangan steril, mana ruangan yang tidak steril, itu ruangan steril. Ruangan yang tidak boleh walaupun jaksa siapapun tidak boleh memakaikan borgol, tidak boleh memakaikan rompi. Karena itu adalah ruangan yang steril, ruangan yang harus dihormati. Itu adalah ruangan sidang. Kalau membedakan ini saja tidak bisa, kasihan masyarakat yang mendengarkan saat ini. Kalau tidak bisa membedakan ini ruangan apa, kasihan masyarakat. Tolong Anda belajar dulu bisa membedakan ini ruangan apa. Bapak berdua hadir kan? Bapak berdua hadir langsung kan? Iya, loh saya yang mendampingi langsung. Bang Julianus lihat kan ruangannya? Tidak tahu. Jadi kalau tidak bisa membedakan ini ruangan apa, ini ruangan sidang. Kalau ruangan sidang itu ruangan steril. Setelah pintu itu menjadi kewenangan jaksa. Mau diborgol, mau dipegangin banyak orang perempuan, silakan. Tapi kalau masih ruangan ini adalah ruangan steril, hormati. Itu marwah pengadilan. Kendali penuh majelis hakim. Kendali penuh majelis hakim. Ruangan sidang itu. Okay. Itu ruang sidang. Kalau ruang sidang, hormati. Tidak boleh macam-macam seperti ini. Pintu, itu ada pintu. Setelah pintu, silakan. Mau diborgol, mau dipegang, mau banyak ibu-ibu megang Nikita, silakan. Oke, Bang Julianus singkat Bang, dijawab dulu Bang. Supaya kita meluruskan publik juga ini mana yang paling tepat dan presisi. Tetap saya kembali kepada soal konstitusi kita Bang ya. Dalam Undang-Undang 48 tahun 2009. Setelah berhentinya persidangan dan majelis hakim menutup itu, maka itu adalah domain jaksa. Dan kemudian jaksa bertanggung jawab terhadap terdakwa. Bagaimanapun ceritanya, jaksa harus bertanggung jawab terhadap terdakwa dan membawa kembali pertahanan. Demikian Bang. Soal domain pun masih belum ketemu nih sepertinya nih. Boleh gunakan mic lagi Bang. Kalau tidak bisa membedakan antara ruangan sidang dan ruangan bukan sidang, tersesat masyarakat, kasihan. Kalau ini ruangan sidang itu. Abang boleh sambil berdiri Bang, tunjukin langsung sini Bang. Kalau ini ruangan sidang, Abang yang hadir langsung ke persidangan boleh. Ada saya. Enggak, Bang Julianus datang nggak ke persidangan? Datang. Pernah lihat ini? Ini ruangan sidang, Oke. tidak ada Ini majelis ya. hakim. Sehingga di sini ada saya saat ini Abang saya deket ada aja di Bang, musola. aman Bang, ini nggak akan nyetrum Bang. Ya, jadi di sini ini ruangan sidang ini. Oke, ini ruangan sidang. Di sini tidak boleh manusia pun melecehkan ruangan ini, termasuk memborgol, tidak boleh. Tapi kalau sudah ada pintu Nah ini Bang, nunjuk-nunjukinnya bukan melecehkan ini Bang ya? Nggak ada, ini kan lagi ada kita ya? tunjuk-tunjuk mereka. Ini debat aja nih, debat Ini biasa. Debat aja biasa, ini sudah selesai sidang ini. Debatnya apa Sudah Bang? selesai. Coba diulang Ini Bang supaya persoalan masyarakat tahu Bang. Pada saat dia memaksakan untuk memasangkan itu baju, kita keberatan. Tolong kalau pasangkan di luar ruangan ini. Ada pintunya sebelah sana. Setelah pintu itu silakan, Anda punya hak. Tapi kalau ini adalah ruangan steril, diborgol tidak boleh, dipakaikan rompi tidak boleh. Karena ini ruangan sidang, itu kan ruangnya majelis hakim itu. Jawaban ini sudah diulang 3 kali, penegasan betul-betul yang... Harus simpel Pak, kalau Anda tidak bisa membedakan ruangan, masyarakat tersesat, kasihan. Oke. Ini pertanyaan ditujukan kepada Julianus Pak ya, bukan saya ya Pak Julianus. Ini soal ruangan pun dianggap tidak bisa membedakan Pak Julianus. Kasihan nanti masyarakat. Saya pikir jangan diulang lagi Bang ya. Juga belum membaca tentang Undang-Undang 48 2009 tentang ini kekuasaan ruangan hakim. saja, nggak pakai undang-undang. Ketika kalau majelis hakim telah menutup persidangan, maka inilah menjadi domain jaksa. Karena apa? Karena jaksa melihat adanya potensi terdakwa ini akan melawan, sehingga dia akan mengambil suatu tindakan yang harus memaksa terhadap terdakwa. Seperti itu. Kita belum masuk ke substansi apa